Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim 4 Kalkulus 1D31 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan teman-teman kelompok tim saya. Yang pertama ada Alifa Salsabila Amir, yang kedua ada Aulia Minati Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Kadek Devi Wulandari. Pada presentasi kali ini, kami akan membuktikan rumus volume bola yang mempunyai jari-jari R dengan menggunakan koordinat bola. Pertama, kita akan membuat bola dalam koordinat kartesius dan bola dalam koordinat bola. Pertama, bola dalam koordinat kartesius bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, di mana terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan jari-jarinya adalah R, dan juga jika dia di kiri jari-jarinya minus R, dan fungsi dari lingkaran tersebut adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu setelah kita mendapatkan koordinat kartesiusnya, kita mengubahnya menjadi bola dalam koordinat bola. Bisa dilihat dari gambar yang ada di samping kanan, terlihat bahwa gambar lebih kompleks dan juga dari gambar tersebut ditarik sebuah garis yang disebut garis rho, dan juga garis tersebut menciptakan sebuah sudut yang kita tulis sebut saja sudutnya itu namanya pi, di mana rho adalah jari-jari bola atau jarak dari koordinat ke permukaan bola, dengan rho kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, rho kuadrat sama dengan R kuadrat, dan rho sama dengan plus minus R. Jadi rho sama dengan R atau rho sama dengan minus R. Saya akan menjelaskan tentang arti dari simbol-simbol yang ada di dalam koordinat bola tersebut. Pertama ada theta, yaitu sudut yang terbentuk dari sumbu X positif ke arah Y positif. Karena theta bergerak satu lingkaran penuh, maka batas theta adalah lebih besar daripada 0 atau lebih kecil sama dengan 2pi. Lalu ada pi sama dengan sudut yang diukur dari sumbu Z positif ke arah bawah, maka pi lebih besar sama dengan 0 dan pi lebih kecil sama dengan 2pi. Lalu kita bisa lihat di sini, dari gambar ini kita ambil dari koordinat bola yang besar, kita ambil subbagiannya dan kita potong menjadi bentuk seperti gambar di samping kanan ini. Bisa dilihat sumbunya tetap ada X, Y, dan Z, lalu tetap ada sumbu pi. Dari sudut ini kita tahu bahwa sin pi sama dengan R per rho, cos pi sama dengan Z per rho, dan tan pi sama dengan R per Z. Karena X sama dengan R cos theta, maka X sama dengan rho sin pi cos theta, Y sama dengan R sin theta, maka Y sama dengan rho sin pi sin theta, dan Z sama dengan rho sin pi. Dari penjelasan tadi dan dari gambar tersebut, kita bisa menentukan batas-batas pada koordinat bola, yaitu rho di mana theta lebih besar sama dengan 0 dan theta lebih kecil sama dengan R, theta di mana theta itu sendiri lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi, dan lalu kita dapat bahwa pi sama dengan theta di mana theta lebih besar sama dengan 0 dan theta lebih kecil sama dengan pi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Aulia dan juga Alifa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Minati Salsabila akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembuktian dari rumus volume bola dengan menggunakan integral lipat 3. Di sini saya akan membahas tentang pembuktian Jacobian. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kita, Devi, bahwa X adalah rho sin pi cos theta, Y adalah rho sin pi sin theta, dan Z adalah rho cos pi. Kemudian kita akan mencari Jacobian dari rho pi theta, yaitu nilai mutlak dari do X, Y, Z per do rho pi theta. Kemudian kita turunkan masing-masing X, Y, Z terhadap masing-masing rho pi theta. Nilai dari do X per do rho adalah sin pi cos theta, do X per do pi adalah rho cos pi cos theta, do X per do theta adalah min rho sin pi sin theta. Kemudian do Y per do rho adalah sin pi sin theta, do Y per do pi adalah rho cos pi sin theta, dan do Y per do theta adalah rho sin pi cos theta. Lalu do Z per do rho adalah cos pi, do Z per do pi adalah min rho sin pi, dan do Z per do theta adalah 0. Kemudian dari matriks 3 kali 3 ini kita akan mencari determinannya. Di sini saya menggunakan cara minor cofaktor, yaitu dengan menggunakan baris yang ketiga. Nah, kemudian cos pi dikalikan dengan minor cofaktornya, yaitu matriks yang tidak satu kolom dan tidak satu baris dengan cos pi, yaitu yang di sebelah sini, kemudian ditulis ulang di sini. Kemudian min rho sin pi juga dikalikan dengan matriks minornya, yaitu yang ini sebagai kolom pertama dan ini sebagai kolom kedua. Jangan lupa dikalikan minus 1. Kemudian 0 juga sama, dikalikan dengan matriks minornya, yaitu yang ini. Kemudian kita jabarkan cos pi dikali dengan determinan dari matriks minor yang tadi, yaitu rho kuadrat cos pi sin pi cos kuadrat theta ditambah rho kuadrat cos pi sin kuadrat theta dikalikan dengan cos pi. Kemudian min rho sin pi juga demikian dikalikan minus 1 sehingga hasilnya jadi positif dan dikalikan determinan dari matriks minornya. Determinan dari matriks minornya yaitu rho sin kuadrat pi cos kuadrat theta ditambah rho sin kuadrat pi sin kuadrat theta dikalikan dengan rho sin pi. Begitu juga dengan 0, namun karena 0 kita langsung saja tuliskan 0. Kemudian kita jabarkan lagi, karena ini bisa dikali, kita kalikan masing-masing, menghasilkan persamaan sebagai berikut. Kemudian dari persamaan ini kita dapat faktorkan, yaitu yang 2 di depan dengan cara mengeluarkan rho kuadrat cos kuadrat pi sin pi, kemudian dikali dengan cos kuadrat theta yang pertama, dan yang kedua yaitu sin kuadrat theta. Kemudian yang kedua terakhir juga dapat kita faktorkan, yaitu dengan cara mengeluarkan rho kuadrat sin pangkat 3 pi dikali dengan cos kuadrat theta yang ini, dan sin kuadrat theta yang ini. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta adalah 1. Sehingga apapun yang dikalikan dengan 1 adalah hal itu sendiri. Jadi kita dapat menulis persamaannya menjadi sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini kita dapat faktorkan kembali, yaitu dengan cara mengeluarkan rho kuadrat sin pi, kemudian baru dikalikan dengan cos kuadrat pi dan sin kuadrat pi. Sama seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa cos kuadrat pi ditambah sin kuadrat pi hasilnya adalah 1, sehingga hasil akhirnya adalah rho kuadrat sin pi. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa Jacobian dari koordinat Kartesius menuju koordinat bola adalah rho kuadrat sin pi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Alifa Salsabila Amir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rosabila Amir akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembuktian rumus volume bola dengan menggunakan integral lipat 3 pada koordinat bola. Sekarang kita akan masuk kepada tahap proses integrasi. Persamaan integrasi pada koordinat bola secara umum seperti ini. Integral lipat 3, integralnya berupa fungsi H dalam variabel rho theta phi dikalikan mutlak do x yz per do rho theta phi dv, di mana do x yz per do rho theta phi itu adalah Jacobian perubahan dari koordinat kartesius x yz menuju koordinat bola rho theta phi. Namun, karena kita akan mencari volume bola dengan menggunakan integral lipat 3, maka kita tidak membutuhkan integran berupa fungsi H dalam variabel rho theta phi, sehingga persamaannya menjadi integral lipat 3 mutlak Jacobian perubahan dari koordinat kartesius menuju koordinat bola dv. Nah, seperti inilah bentuk persamaannya. Integral lipat 3 rho kuadrat sin phi d rho d theta dv, di mana rho kuadrat sin phi adalah Jacobian perubahan dari koordinat kartesius menuju koordinat bola yang telah teman kita Aulia buktikan sebelumnya, di mana rho itu batasannya dari 0 sampai r, di mana r adalah jari-jari bola, sedangkan theta batasannya dari 0 sampai 2pi, dan phi batasannya dari 0 sampai pi. Langkah pertama, kita akan mengintegralkan terhadap rho dulu. Jadi karena sin phi itu berupa konstanta apabila kita mengintegralkan terhadap rho, maka kita bisa mengeluarkannya dari integral 0 sampai r rho kuadrat sin phi d rho. Makanya bentuknya menjadi seperti ini. Integral dari 0 sampai pi, integral dari 0 sampai 2pi, sin phi dalam kurung integral dari 0 sampai r, rho kuadrat d rho, di luarnya ada d theta dv. Kemudian kita integralkan dulu yang dalam kurung ini menjadi sepertiga rho pangkat 3 dengan batasannya 0 sampai r. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya menjadi R pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3, hasilnya adalah R pangkat 3 itu sendiri. R pangkat 3 dikalikan dengan sin phi, hasilnya adalah R pangkat 3 sin phi. Kemudian sepertiga ini karena dia adalah konstanta, kita bisa menyimpannya ke ruas yang paling luar, sehingga hasil dari integral terhadap rho adalah sepertiga integral dari 0 sampai pi, integral dari 0 sampai 2pi, R pangkat 3 sin phi d theta dv. Langkah selanjutnya kita akan mengintegralkan terhadap theta. Jadi karena di sini R pangkat 3 sin phi apabila diintegralkan terhadap theta, dia merupakan konstanta, maka kita bisa langsung menambahkan theta sebagai hasil integralnya dengan batasan dari 0 sampai 2pi. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 2pi dikurang 0, hasilnya adalah 2pi. Maka hasilnya adalah sepertiga integral dari 0 sampai pi, R pangkat 3 sin phi dikalikan 2pi dv. Karena 2pi ini adalah merupakan konstanta, kita bisa menyimpannya ke ruas yang paling luar. Kita kalikan dengan sepertiga, menjadi 2pi per 3. Kemudian di dalamnya ada integral 0 sampai pi, R pangkat 3 sin phi dv. Kemudian kita ingat bahwa integral dari sin adalah negatif cos. Di sini kita punya sin phi diintegralkan terhadap phi. Maka hasilnya adalah negatif cos phi. Tanda negatifnya kita kalikan dengan ruas yang paling luar, yaitu 2pi per 3, hasilnya adalah negatif 2pi per 3 dikalikan R pangkat 3 cos phi, di mana cos phi itu batasannya dari 0 sampai pi. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya,
menjadi 2pi/3 dikalikan R pangkat 3 cos pi dikurang R pangkat 3 cos 0. Kita tahu bahwa cos pi itu adalah cos 180 derajat, nilainya adalah negatif 1. Sedangkan cos 0 nilainya adalah 1. Jadi, negatif 2pi/3 dikalikan dengan R pangkat 3 dikali min 1, dikurang R pangkat 3 dikali 1. Atau dengan kata lain, 2pi/3, maksud saya negatif 2pi/3 dikalikan min R pangkat 3 dikurang R pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 2R pangkat 3. Kemudian kita kalikan negatif 2 di luar dikalikan dengan negatif 2 di dalam. Hasilnya adalah positif 4/3. Kemudian variabel pi dikalikan dengan variabel R pangkat 3, hasilnya adalah pi R pangkat 3. Yang mana 4/3 pi R pangkat 3 itu adalah rumus volume bola sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa rumus volume bola dengan menggunakan integral lipat 3 pada koordinat bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sekian pembuktian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.